Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tasia dari kelas 11-2. Di sini saya akan memaparkan materi bab 3 yaitu berpikir kritis dan dampak sosial informatika. Apa sih berpikir kritis itu? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengevaluasi, memahami, dan merumuskan argumen dari informasi yang diterima. Berpikir kritis yang penting dimiliki oleh setiap orang, termasuk pelajar. Berpikir kritis juga bisa diartikan sebagai proses berpikir intelektual yang dilakukan dengan cara yang sistematik dan rasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan pengambilan keputusan. Berikut ini tahapan langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah. Kedua, identifikasi kriteria. Ketiga, tetapkan bobot kriteria. Keempat, identifikasi alternatif. Kelima, evaluasi alternatif. Keenam, pilihan alternatif terbaik. Ketujuh, implementasi keputusan. Kedelapan, evaluasi keputusan. Dampak sosial informatika. Dampak sosial adalah pengaruh tidak langsung dari objek analisis yang terjadi pada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dampak positif sosial informatika. Memudahkan komunikasi, memudahkan pemerintah dalam sosialisasi kebijakan, memudahkan akses informasi bagi pelaku bisnis, memudahkan konsumen mencari barang atau jasa, memudahkan murid mengakses pengetahuan dari berbagai media sosial dan internet, memudahkan penyebaran karya. Selanjutnya, dampak negatif sosial informatika. Penyebaran informasi yang salah, maraknya penyebaran hoaks, maraknya ujaran kebencian di media sosial, penyebaran konten-konten negatif berupa pornografi, radikalisme, dan penghinaan, kecanduan internet dan game, berkurangnya aktivitas sosial, berkurangnya aktivitas fisik, potensi kehilangan pekerjaan. Berpikir kritis di bidang pertanian dapat membantu petani untuk mencari solusi kreatif, mengeksplorasi peluang usaha baru, mengambil keputusan yang tepat, menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang, menemukan gagasan baru. Selain itu, pendidikan pertanian juga dapat menanamkan semangat kewirausahaan pada petani. Dengan semangat kewirausahaan ini, petani dapat terdorong untuk mendiversifikasi perekonomian desa dan menciptakan lapangan kerja baru. Teknologi juga dapat membantu petani dalam bidang pertanian. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu petani dalam pengambilan keputusan kepemilikan lahan, perjanjian sewa guna usaha, ekonomi mesin, dan pemasaran produk. Teknologi pertanian dapat membantu petani memperoleh informasi terkait pertanian seperti kondisi tanah, penyakit tanaman, informasi dan pasca panen, serta informasi mengenai harga. Teknologi pertanian modern dapat memudahkan petani berbudidaya sehingga kegiatan berusaha tani berjalan lebih efisien. Peran penting di bidang pertanian. 1. Pemecahan masalah. Dalam agribisnis yang kompleks dan dinamis, berpikir kritis membantu menganalisis informasi, mengevaluasi alternatif, dan menerapkan solusi. Kedua, inovasi dan kewirausahaan. Pendidikan pertanian yang mendorong berpikir kritis dapat mendorong petani untuk mencari solusi kreatif dan mengeksplorasi peluang usaha baru. Ketiga, pengambilan keputusan. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu petani dalam pengambilan keputusan, seperti kepemilikan lahan pertanian, perjanjian sewa guna usaha, ekonomi mesin, dan pemasaran produk. Keempat, kesadaran hama dan penyakit. TIK juga dapat membantu petani memerangi dan menciptakan kesadaran tentang hama dan berpikir kritis dapat membantu petani dalam mengidentifikasi strategi yang tepat dan pengambilan keputusan. Berpikir kritis merupakan proses mental yang terorganisir yang melibatkan pemecahan masalah, analisis, dan aktivitas individu. Selanjutnya kita akan menjelaskan berpikir kritis di bidang kesehatan. Selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan berpikir kritis dalam bidang kesehatan. Berpikir kritis dalam bidang kesehatan adalah proses analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah klinis dan membuat keputusan terkait perawatan pasien. Berpikir kritis di bidang kesehatan mencakup apa saja?
Yang pertama, keperawatan. Berpikir kritis dalam keperawatan adalah proses analitis yang digunakan perawat untuk memecahkan masalah klinis dan membuat keputusan terkait perawatan pasien. Perawat yang berpikir kritis dapat mengidentifikasi masalah, menentukan solusi terbaik, dan menerapkan metode yang efektif untuk menyelesaikan masalah. Kedua, kedokteran. Dokter yang berpikir kritis dapat mendiagnosis dan merawat pasien dengan tepat. Pendidik kedokteran membantu mahasiswa kedokteran mengembangkan keterampilan berpikir kritis sejak awal pelatihan. Ketiga, kebidanan. Berpikir kritis dalam praktik kebidanan merupakan landasan untuk pengambilan keputusan klinis yang aman, berbasis bukti, dan berpusat pada. Berpikir kritis memiliki peran penting dalam bidang kesehatan, terutama dalam proses diagnosis, pengobatan, dan perawatan pasien. 1. Mengurangi risiko kesalahan diagnosis. 2. Mengidentifikasi masalah pasien. 3. Mengembangkan rencana perawatan. 4. Menyelesaikan masalah. 5. Berkomunikasi secara efektif. 6. Mencari dan mengevaluasi informasi. 7. Meninjau riwayat pasien. 8. Mengakui bias. Berpikir kritis juga diperlukan dalam penelitian medis dan penulisan media. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.